Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Ridhoansyah. Saya mahasiswa Universitas Menjadi Python. Di sini saya akan mengerjakan tugas KKN, yaitu dengan judul pembuatan video sosialisasi untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 di Desa Pakuniran. Yang dimana saya akan menjelaskan apa itu COVID, bagaimana penyebarannya, dan cara untuk mengantisipasi penyebaran tersebut. Berbicara tentang virus corona, saat ini telah menginfeksi lebih dari 100 negara dan mengakibatkan 6.400 orang meninggal dunia. WHO pun telah menyatakan virus corona sebagai pandemi. Nah, lantas apa itu virus corona? Virus corona atau yang kita sebut dengan COVID-19 menyerang bagian sistem pernafasan, dan ini juga berhubungan dengan penyebab SARS dan MERS yang sempat merebak beberapa tahun yang lalu. Dan penyebab virus corona tersebut sampai saat ini belum diketahui penyebab dari virus corona. Tetapi diketahui virus ini disebarkan oleh hewan dan ke hewan, kemudian merambat ke manusia dan ke manusia. Dan bahaya virus corona tersebut, berdasarkan penelitian, bahaya virus corona bisa menyebabkan kematian, bahkan pasien yang terinfeksi dari sembuh akan mengalami kerusakan permanen dan paru-paru antibodi. Diketahui virus corona berasal dari kota Wuhan, China, yang dimana penyebarannya awal mulai Desember 2019. Kenapa kok disebut COVID-19? COVID adalah artinya coronavirus, dan 19 adalah artinya tahun. Kemudian merambat ke negara tetangga seperti Indonesia. Dan sudah terjadi 100 negara yang terjangkit virus corona tersebut, sehingga pemerintah Indonesia maupun di dunia mengadakan sistem lockdown atau di rumah aja. Sampai saat ini belum ditemukan obat untuk mengobati virus corona tersebut. Tetapi ternyata ada beberapa orang yang telah sembuh dari virus corona, yaitu dengan menjalankan isolasi maupun perawatan di rumah sakit. Seperti Indonesia misalnya. Per 15 Maret 2020, pemerintah mengklaim telah ada 8 orang yang sembuh dari virus corona. Hal itu didasari 2 kali pemeriksaan spesimen tidak ditemukan kembali virus corona tersebut. Ini menandakan bahwa corona ini bisa disembuhkan, tetapi masih belum ada obat yang ampuh untuk mengobati virus corona tersebut. Oke, kita lanjut dengan bagaimana penyebaran COVID-19. Ada 7 cara penularan corona COVID-19 yang paling sering terjadi, yaitu yang pertama, kontak dengan benda yang sering tersentuh. Benda merupakan media yang bisa menjadi cara penularan yang masif. Sebab menurut penelitian, virus corona COVID-19 dapat bertahan selama 2 hari. Kemudian yang kedua, tidak menjaga kebersihan tangan. Cara kedua yang efektif sebagai media penularan COVID-19 adalah tidak menjaga kebersihan tangan. Telah diketahui dan terbukti secara medis bahwa tangan merupakan sumber dari berbagai penyakit. Dan ini adalah satu contoh bagaimana mencuci tangan dengan baik. Kemudian yang ketiga, tidak menjaga kebersihan selama bepergian. Virus corona bisa bertahan di udara juga selama 2 hari. Itu dalam keadaan yang lembab. Kemudian dalam keadaan yang panas, itu hanya bertahan selama 2 jam atau 3 jam. Dan ini berkemungkinan bahwa virus ini bisa menempel ke benda-benda seperti mobil. Kemudian yang keempat adalah tidak menerapkan etika batuk dan bersin. Nah, penderita COVID-19 bisa menyebarkan virus corona ini melalui bersin maupun batuk, sehingga virus ini bisa menular ke benda-benda maupun ke udara. Kemudian yang kelima, terjadi interaksi dengan banyak orang. Nah, kenapa Indonesia melakukan lockdown? Kenapa kok bahkan dunia melakukan lockdown ini? Karena memang ketika kita saling bersentuhan dengan orang yang tidak terkena virus, itu secara tidak langsung virus corona ini akan langsung menyebar dari manusia ke manusia, dan juga sangat cepat penyebarannya. Kemudian yang keenam adalah tidak isolasi diri setelah kembali dari wilayah pandemi. Wilayah pandemi ini maksudnya adalah wilayah yang
banyak sekali orang yang terkena virus corona. Dan kenapa kita harus diisolasi selama 14 hari? Karena kemungkinan kita terpapar virus ini. Dan untuk mengantisipasi atau memutus rantai penularan virus corona ini adalah dengan isolasi selama 14 hari. Dan ketika kita sudah benar-benar terjangkit virus corona, alangkah baiknya kita langsung ke dokter untuk isolasi lebih lanjut. Kemudian yang terakhir adalah kurangnya pemahaman tentang virus corona COVID-19 ini. Nah, ini adalah faktor utama bagi penyebaran COVID-19 ini adalah karena apa? Sebagian orang awam mengatakan bahwa kita tidak harus takut kepada virus corona, melainkan kita harus takut kepada Tuhan. Ini memang kesalahan besar. Karena memang kita tidak harus menganggap enteng tentang virus corona dan juga tidak harus serius tentang corona tersebut. Baik, yang ketiga adalah cara kita untuk mengantisipasi maupun mencegah penularan COVID-19 tersebut. Ada 10 hal yang kita dapat lakukan untuk mencegah COVID-19, yaitu yang pertama, sering mencuci tangan. Tangan adalah sumber kuman dan bakteri yang dapat menyebabkan beragam penyakit. Cuci tangan minimal 20 detik dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Dan di atas adalah contoh cuci tangan dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua adalah kenakan masker. Nah, ini adalah salah satu contoh penanganan terbaik. Bukan terbaik sih, melainkan secara umum kita harus menggunakan masker di tengah-tengah pandemi ini. Karena memang virus corona ini adalah bisa bertahan selama 2 hari di cuaca lembab dan 3 jam di cuaca panas. Dan ketika kita menggunakan masker, virus corona tersebut kita dapat hindari. Tapi kelemahan menggunakan masker ini adalah kita tidak boleh menggunakan lebih dari 3 kali. Karena memang masker ini adalah bisa kita gunakan selama 1 kali pakai. Karena jika kita menggunakan kembali, takutnya virus corona ini menempel kepada masker kita. Dan ada beberapa contoh masker yang bisa kita gunakan, yaitu dengan masker yang seperti rumah sakit maupun menggunakan masker kain yang ada di toko-toko. Kemudian yang ketiga adalah hindari bersentuhan. Penderita COVID-19 bukan hanya terpapar di dalamnya saja, melainkan di luar kulitnya juga bisa. Dan ketika kita menyentuh bagian kulit seseorang yang terpapar, kemungkinan besar kita akan terjangkit virus corona tersebut. Kemudian yang keempat adalah jangan sentuh area wajah. Ingat, virus corona ini adalah menyerang bagian sistem pernapasan. Dan ketika tangan kita yang terinfeksi virus corona menyentuh bagian hidung, ini akan mempermudah virus corona tersebut masuk ke dalam sistem pernafasan kita. Kemudian yang kelima adalah etika bersin dan batuk. Seumpama kita penderita COVID-19, kita harus menjaga etika bersin dan batuk, karena memang untuk penularan COVID-19 tersebut bisa dilakukan dengan cara bersin dan batuk. Kemudian yang keenam adalah hindari berbagai barang pribadi. Bukan pelit sih, tapi ini demi kesehatan bersama. Perlu diingat, jika virus corona dapat bertahan pada permukaan hingga 3 hari. Oleh sebab itu, usahakan untuk menggunakan barang pribadi dan tidak memakai secara bergantian. Contohnya seperti baju. Ketika kita meminjam baju kepada teman, takutnya teman kita itu terjangkit virus corona. Dan ketika kita sudah pakai, kita juga akan terjangkit virus corona tersebut. Kemudian yang ketujuh adalah bersihkan perabot rumah. Ingat, kebersihan adalah sebagian dari iman. Selain menjaga kebersihan tubuh, Anda juga harus menjaga kebersihan di lingkungan Anda. Kemudian fisikal, yaitu dengan menjaga jarak kepada seorang kurang lebih antara 1-2 meter. Ini fungsinya untuk memutus rantai penularan virus corona. Kemudian yang kesembilan adalah selalu mencuci bahan makanan. Jangan lupa mencuci bahan makanan sebelum santap atau disimpan di dalam lemari pendingin. Buah-buahan dan sayur bisa dibersihkan dengan larutan hidrogen peroksida dan cuka putih yang sangat aman digunakan untuk makanan. Kemudian yang terakhir adalah tingkatkan imunitas tubuh dari sebagian orang. Kemudian yang terakhir adalah tingkatkan imunitas tubuh. Hindari stres, makan makanan bergizi dan kaya vitamin dan mineral, serta lakukan olahraga ringan agar badan tetap fit selama WFH di rumah. Bukan berarti ketika kita disuruh di rumah aja, kita tidak harus rebahan maupun santai-santai di rumah, melainkan kita harus menjaga daya tubuh kita menjadi maksimal.
Contohnya seperti bersepeda, berolahraga maupun yang lainnya. Dan dengan 10 langkah di atas, maka bisa menjaga tubuh agar tetap sehat dan terbebas dari virus corona tersebut. Mungkin itu sedikit penyampaian dari saya. Yang intinya COVID-19 ini adalah virus yang sangat mematikan. Ini bukan persoalan di Indonesia saja, melainkan persoalan di seluruh dunia. Kenapa pemerintah melakukan lockdown? Karena yang saya katakan tadi bahwa untuk memutus rantai penularan COVID-19 tersebut. Dan ingat, kita tidak harus berlebihan kepada COVID-19 dan juga tidak harus mengentengkan COVID-19 tersebut. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.